Oke, halo semuanya. Ya, sudah lama ya gua nggak bikin konten lagi. So, kali ini gua nggak sendirian, ditemani sama kawan. Kenalin, namanya siapa? Perkenalkan, nama gue Gerhan Nantara. Teman satu SMA cuy. Satu SDI ya, satu SMA ya. SMP kami beda. Kampus pun SMP beda. gue lebih bagus. Kurang ajar lu. So, kali ini kita ngapain, Ger? Sini. Kita bakal nge-review film yang habis kita tonton. Apa judulnya, Pak? Sewu Dino. Oh, Serudino, Santet 1000 Hari ya. BTW, ya kalau kalian mau nonton bisa nonton sekarang karena kebetulan Baru rilis kemarin. iya, tanggal Baru 19. Sebenarnya tanggal 20 sih hari ini nih sebenarnya rilis, cuman kan lebih dipercepat lagi. Kemarin udah bisa nonton sebenarnya. Kemarin udah rilis kok. Karena kan beli tiket doang kan. Oke. Santet 1000 Hari ini diangkat dari tweetnya Simple Man ya. Ya dari Twitter. Twitter sama kayak KKN juga. Cuman sebelum gua mulai review singkat ya apa secara keseluruhan dulu deh. Menurut kita berdua Semudino memuaskan. Kenapa bisa memuaskannya? Karena apa? Menurut saya 8,2 ratingnya. 8,2. Itu nanti Pak. Kalau lu mana? Gua 8,5. Oh, Gua 8,5. Itu nanti kita jelasin kenapa. So dari lu dulu deh. Apa yang kalau Sewudino tuh menurut lu gimana dari storyline dulu lah. dari storyline sih lumayan bagus ya. Bagus ya. Lumayan bagus sama alurnya juga bagus dan nggak mainstream. Nggak mainstream. Soalnya santet kan. Iya. Kan biasa kan film horor tuh banyak yang gampang ketebak alurnya kan. Ah, Kayak plot twistnya apa segala. Kalau ini agak beda. beda sedikit. Sebenarnya kalau kita boleh ngomongin sedikit ya. Sebenarnya film horor kebanyakan tuh kalau nggak penampakan pasti plot twist. Template-nya tuh pasti udah dapat mudah dipahami lah. Udah Cuman di sini kan karena cukup rapi gitu ya. Jadi kita nggak ketebak gitu. Hah, apa yang terjadi gini? ya, kita pun baca ceritanya pun Seram. udah lama. Baca ceritanya udah lama. Jadi nggak terlalu ke spoiler lah. Kalau kamu baca ceritanya enggak? Baru awal-awal sih Oh, iya. Kalau aku dengar ceritanya tuh sampai full. sampai full tapi udah lama jadi lupa. Cuma ingat awal-awalnya aja. Tapi oke, sekarang gue ya. Kalau dari segi storyline sama kayak Gerhan, cuma mau menampakkan sedikit. Kalau dari storyline sih, ini karena gue sebelumnya udah nonton KKN, menurut gue Segudino apa ya kayak ada materi aslinya gitu. Kalau KKN menurut gue ini mah kayak Treat Simple Man, tapi dikopas terus Jadi jadi film. skrip film. Jadi makanya pas gue nonton, gue bandingin sama Treat Simple Man di Twitter, gue ngerasa kayak, hah, kok ini ya kayak sama banget gitu, kayak nggak ada sesuatu yang new. Sedangkan kalau Seudino kan kita lihat lah ya, kan kita udah ngikutin nih cerita ini meskipun kalau lu sendiri kan agak lupa-lupa kan, tapi setidaknya walaupun ada perbedaan Seudino tuh apa ya kayak tetap mempertahankan materi asli tapi nggak terkesan kopas gitu. Oh. Ngerti kan? Kan Ada tambah elemen-elemen yang khusus lah. itu. Terus belum lagi bahas santet juga. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya sih si sutradara si siapa? Kimo Stambul bikin film horor temanya santet. Sebelumnya pernah di Ratu Ilmu Hitam tahun 2019 ya kalau nggak salah. Itu sama juga santet. Tapi menurut gua Ratu Ilmu Hitam masih juara. Masih kerasa gitu teror santetnya itu gimana. Tapi bukan berarti Seudino ini jelek. Ini masuk runner up lah dalam list gua. Satu tetap Ratu Ilmu Hitam, kedua tuh Seudino. Kalau soal santet ya, kalau sebenarnya ada sih film Telur Darah, tapi lebih ke serial. Masih tayang kok sampai sekarang sampai 10 episode kalau nggak salah di Disney Plus. Banyak bilang sih suka dengan ceritanya karena misteri terus santetnya juga nggak main-main gitu. Kalau serial sih aku nggak suka ngikutin, males. Lebih ke movie aja udah. Movie ya. Kalau serial saya kurang. Kalau mungkin ini kali durasinya ya panjang gitu. Udah ada waktu lah. Kalau sutradara sih jelas ya sutradaranya Kimo Stambul. Jadi gua udah menaruh ekspektasi yang cukup lah untuk beliau karena beliau nih kalau kata Cinecrip ini seperti dokter horor. Karena permasalahan film horor kan ada dua nih, cerita sama karakter. Ong Kimo ini berhasil nge-handle dua ini. Ngerti kan? Terbukti di Ivana yang menurut gua Dano satu aja itu menurut gua agak aduh gimana gitu. Sampai 2-3 AC 1-2 gua nggak ngikutin. Karena yang dalam satu tuh udah kurang ya. Kurang. Jadi
apa ya, kayak walaupun kerasa mencekam, cuman dari segi storyline tuh gue rasa kurang gitu, kayak apa gitu, terlalu maksa. terlalu maksa. Iya juga, itu pun gue nonton sama kakak sepupu. Sedangkan kalau Ivana, gue nggak ekspektasi apapun, tapi surprisingly Ivana lebih bagus. Sampai udah berapa kali tuh kau nonton? Gue udah 7 kali, ini udah ke-8 kali gue nonton. Gue nggak bosan-bosan nontonnya, karena pasti banyak lah momen yang melekat di Ivana. Salah satunya kayak kematian nenek Ani, terus Agus. Aduh, ngeliat karakter ini mati aja gue dah, aduh please dong jangan mati dong gitu. Kalau Seudino, kau mau nonton lagi tak? Kalau misalkan ada bajakan, nonton lagi lah gue. Seru coy. Seru ya. Seru begitu. Untuk melihat detail-detailnya, lihat ulang gitu ya. Mungkin Mungkin ada yang tidak terjawab pas kita nonton pertama tuh. Bisa jadi. Tapi selebihnya Seudino sih kerasa gitu ya, kayak maksudnya kayak mendekati materi asli tapi nggak terkesan kopas gitu, nggak terkesan kita baca thread tapi divisualisasikan melalui film gitu. Terus apa lagi? Kalau jump scare lu, menurut lu gimana? Jump scare-nya lumayan lah, 8 lah nilai jump scare, karena menurut aku nih yang kurang nih si itu yang Sengaturi. Singaturinya itu kurang. Tapi kalau yang Della tuh perfect. Dia juara. Iya, makanya saya nilai 8 karena kurang Singaturi. Sama yang jam scare awal-awal si itu, bapaknya si Sri itu. Itu juga kurang. anjing. Kurang. Gua langsung ngata anjing karena gore-nya itu loh. Iya, gore-nya sih itu, tapi kayak dia terbang kan, badannya terbang tuh. Kayak kuyang. Tapi setidaknya lebih better lah ketimbang Sengaturi tuh. Oh. Tapi kalau Sengaturi sih udah macam mainan, badannya mengkilap sekali tuh. Mengkilap badannya tuh. Ya kalau gua sih soal jump scare ini minim ya. Jump scare-nya minim sedikit. Tapi begitu jump scare, gua langsung tegang. Terbukti pas scene pertama lu. Kan ada scene pertama tuh siapa sih? Siapa nama? Pokoknya yang pernah bekerja sama itu ya. Kawannya si Dini. Kan ini jump scare kan si Della tiba-tiba bangun. Gua langsung ngata Allahumma barik lana. Malah doa makan. Ya. Itu iya guys, satu bioskop. Iya, di belakang aku tuh, ibu-ibu ketawa dia. Karena dengar Aska nih. Gua lata anjir. Tapi jump scare-nya walaupun minim tapi tegang anjir. Gua ngerasa kayak kebawa masuk, ngerti gak sih? Kayak kita masuk ke dunianya Seudino, tapi ini versi Kimo Stambul. Om Kimo tuh udah ngerti lah bikin sesuatu yang macam mana bikin penonton tuh tegang, nggak enak gitu. Ih, juara banget sih. Terus soal Sengaturi, ya pas trailer sih gua nggak terlalu jelas ya, tapi apa ya, kayak sebenarnya dari bentuk sih cukup nyeremin ya, karena ini kayak kuyang tapi masih utuh gitu. Kalau kuyang kan kepala doang sama organnya kelihatan doang kan. Kali ini Sengaturi itu setengah badan doang. Tapi yang lu bilang kayak mainan tuh. Soalnya mengkilat tuh, itu mengkilat badannya tuh. Mungkin kalau misalkan dibikin sedikit lebih gelap, lebih kasar mungkin lebih bagus gitu. Tapi kalau masalah Della jangan ditanya. Juara sumpah. Kerasa gitu perbedaan ketika kalau lu nonton Seudino. Make up-nya juga kayak asli. Iya kayak benar-benar orang kasukan kan? Padahal ini simple tapi gua ngerasa anjing gua gak tenang anjing ngeliat Della. Gua penasaran nasib Della tuh gimana. Karena gak ngikutin kan thread-nya. Jadi gua bertanya-tanya nih nasibnya di mana si Della ini. Soalnya Della ini kayak kunci utamanya ini. Nih kuncinya ini di sini nih. Kan dan kau suka Della nih? Bukan Della kawan SMA kita goblok. Kau suka ya? Wah nih. Lupa tahu udah ada pacar ya. Wah gila lu. Ya skip. Ya kalau soal Della karakternya ini gua berani acungi bukan 1 jempol, bukan 2 jempol, 10 malahan. 10 jempol. Seriusan. Actingnya kerasa banget ketika dia meranin Della sebagai Sengaturi. Maksudnya dia dirasuki Sengaturi, kerasa gitu perbedaannya. Gua ngelihat kayak ini bukan Della yang gua kenal ini, kayak gua tahu nih aktrisnya sama, cuman begitu ngelihat pembawaannya ini, actingnya ini beda anjir, kayak gua ngerasa ketemu orang yang beda gitu. Ini ngingetin gua sama Lutessa di sebelum Iblis Menjemput ayat 2 sama Keramat 2. Kan sama nih dia dirasuki juga. Ini kerasa banget loh. Ini mirip-mirip Lutessa tapi versi remaja lah bisa dibilang. Soal apa lagi ya? Santet sih sebenarnya nggak ditonjolin ya soal santetnya. Nggak terlalu, masih belum bisa dijawabkan. Mungkin prequelnya nanti
di Janur apa lu lupa. Janur lupa juga. Itu Pokoknya kalau dibuat, nggak tahu lah dibuat kalau ada. semoga aja lah. Trailernya nggak ada tapi. Semoga aja lah kalau soalnya kan Sebudino nih Kalau kayak masih banyak yang belum terjawab dah ya. soalnya kan kalau gue lihat dia tuh sempat dengar, gue baru tahu kalau Sebudino tuh ada cerita lain lagi yang ternyata saling nyambung, dan gue berharap ya semoga ini bisa dibikin filmnya, dan kalau bisa sutradaranya tetap Kimo aja lah gitu, udah pas gitu, nggak usah kayak Awi Suryadi apa segala. Gue bukan nggak ngapresiasi, cuman Dia tuh udah kental dengan horor lah ya. kental horor tapi ada potensi sebenarnya, cuman potensi itu nggak dimaksimalkan. Yang paling bagus tuh film Awi Suryadi itu Sunyi kalau kata gue. Sunyi itu sebenarnya adaptasi Korea, cuman ini kayak apa ya, horornya tuh simple tapi nggak bikin jenuh gitu. Maksudnya kayak masih terselamatkan lah dengan nuansa sekolahnya gitu. Jadi secara keseluruhan gimana nih? Bom. Balik lagi ke Sebudino lah, jangan bahas yang lain lagi. Apalagi ya ini acting gimana? Acting jelas kayaknya 9 keseluruhan ya. 9/10. Soalnya nggak terlalu lah, nggak ada yang bagus semua. Oh gue sih, gue tadi dulu 9, gue turun sedikit 8,25. Mika Ramayong ya sih sedikit agak kaku. Iya sih, di awal-awal tuh dia memang kurang ya, tapi di akhir-akhir bagus kok. Jadi bagus dia. Ada punchline-nya lah, utamanya. ada punchline-nya lah. Hampir ada si Sri ini karakter Kayak beban. beban dia. Hampir Dia tahu malah. rupanya dia yang carry coy. Kan dia siapa sih? Erna juga. Nah, aku awalnya ngidolain di Erna, taunya dia anak deh coy. Karena panik kan dia itu kan. Apalagi Dia pengen bebas, takut jadi tumbal. Rio Dewanto juga sama sih. Sebenarnya gue udah nonton Rio Dewanto tuh. Jadi emang karismatik gitu ya. Kalau gue lihat di film-film lain dia karismatik, terus juga sangar orangnya. Peranin sebagai supir tuh menurut gue sih cukup lah ya. Maksudnya kayak nggak terlalu apa gitu, nggak terlalu berlebihan. Sebagai orang Jawa yang apa ya bisa dibilang kayak ini sebenarnya baik, tapi gue ngerasa kayak misterius gitu. Kok bisa dia tahu soal ini soal itu gitu. Ini gue masih penasaran juga. Jadi siapa sebenarnya gitu. Pasti ada lah backstory dia ini yang belum diceritakan di Sebudino gitu. Pasti ada sih. Kalau Soalnya memang scene dia dikit coy. ya sedikit banget, tapi begitu ada Lumayan kontribusi Bahtamin juga sih. Tapi Bahtamin menurut gua kayak bos, kayak lu ngerti gak sih kayak seorang bos yang lepas tangan sama karyawan doang. Itu Bahtamin tuh kayak gitu gambarannya, kayak bos tukang perintah tapi begitu ada masalah kayak lepas tangan gitu doang. Oke. Kalau soal gore gimana? Gore sih udah cukup puas lah. Cukup ya. Padahal 13 plus tuh. 8 lah ya. 8. Soalnya untuk seukuran 13 plus nih, gore-nya tidak bisa sangka lah. Unexpectedly dia. Iya. Sama sih gua. Kalau scoring musik gua nggak komplain lah ya, cukup mencekam lah gitu. Ada kalanya sedih, ada kalanya rasa tegang, sedih. Menegangkan sih. Musiknya itu bikin tegang. Iya sih, atmosfernya juga nggak kalah serem gitu. Detail gitu kayak setupnya cukup detail ya kalau gue lihat ya, kan latarnya di Pas adegan di pasar tuh, jadi kayak sekeliling kita di pasar cuy. asli Gak tahu apa karena orang belakang ribut atau apa, tapi kayak sekeliling kita di pasar. rasa kan kayak kita Iya. bukan nonton film, kayak film apa sih kayak Kayak kita ada di kelilingin itu. nah itu Ada di sekitar itu gua nggak sangka si Kimo emang kelebihannya tuh emang suka detail-detail sih. Terbukti di Ivana tuh kan latarnya 1943 nih, tapi Om Kimo itu berusaha untuk menggambarkan gitu suasana 1943 tuh gimana. Kalau lu nonton dokumenter proklamasi kemerdekaan apa segala tuh pasti kerasa lah momen kayak gitu loh. Susah. Apalagi ya ini banyak sih mau diomongin. Terus apa lagi kalau soal luka gimana? Luka bukan gore ya, gore kan udah kita bahas. Luka ini si siapa, luka itu Mbak Karso. menurut aku kurang. Tapi kayak maksudnya bekas kan dari gigit gitu kan, bekasnya tuh kayak nggak terlalu nampak. Yang di awal-awal lu yang digigit mana bekasnya nggak kelihatan. Nggak ada bekasnya. Atau digigit tajam sekali gitu. Kayak gigi apa itu, gigi Dracula.
asli dah. Tapi ada pula bekasnya. Tapi kalau soal luka ini Mbak Tamin sih. Makaso itu Oh. jijik anjing. Telinga digigit. Bingung gitu sih Mbak Dini kan. Mbak Dini apa Mbak Karso tuh bagian belakangnya anjing gue jijik. Gue kira tuh belatung nempel gitu. Totalnya pas gue lihat kayak tanah gitu. Oh, bayar itu. Iya Mbak yang si Karina Sumandi lu. Itu gue anjing gue mau hampir muntah loh. Asli dari yang di skin awal minta dibasuh dulu kan. Iya gue ngilu iya perih iya tapi mau mual karena ini lukanya tuh nanahnya itu kayak belatung anjing. Kayak belatung nempel gitu, kayak bener-bener nempel membeku sehingga kayak nanah kayak gitu gambarannya. Gila. Mata aku sih rabun jadi kayak enggak nampak. Wah, ya. Kekurangan itu sih apa sih komposisi sedikit terburu-buru sih kalau kata gua. Kayak pas yang tadi yang pas lawan si Kuncoro, si Martinolio itu cukup terburu-buru sih. Oh, terus apa lagi ya? Sengaturi sebenarnya screen time-nya dikit, cuman karena kebantu ada perannya si Della jadinya oke lah gitu. Maksudnya dikit tuh dia nampakin secara fisik gitu. Oh, Kan lebih banyak screen time dia kan ini dia dirasuki Della gitu ya. merasukin. Merasuki si Della itu kan lebih banyak screen time dia gitu. Kalau soal dialog sih bahasa Jawanya kerasa gitu ya. Kita kan emang orang Melayu nih, kita orang Enggak Pontianak. kaku lah. Nggak kaku banget. Kalau dibanding sama Mangku Jiwo yang aduh Kaku. anjing. Bahasa Indonesia malah dia. Iya baku tapi kayak masa orang sebaku nggak kayak gitulah ngomongnya. Masa orang Jado nggak pernah ngomong sekaku gitu. Apa ya kayak gue udah tanya sama mbah-mbah lu. Orang mbah bilang nggak pernah sekaku gitu. Jadi gue tanya nih kenapa dibikin kaku-kaku gini gitu ya. Banyak sih. Jadi keseluruhannya gimana? Oh udah masuk overall lah ya. Ya, overall. Overall bagi gua Sebudino memuaskan. Tapi kalau dibandingin sama Ratu Ilmu Hitam masih kalah jauh sih. Karena Ratu Ilmu Hitam tuh udah juara banget. Tapi tidak menjelekkan Sebudino. Ini udah cukup lah. Udah cukup dengan rating 13+ secara mengejutkan tuh bisa nampilin sesuatu yang jijik gitu. Sesuatu yang jijik iya, tegang iya, terus bikin kita ngilu iya, horor gitu kan. Rasakan kalau 13+ itu kan ini lebih ke apa? Serba nanggung gitu ya. Tapi ini kayak maksimal kan gitu. Kayak cuman lu ngerti enggak sih kayak sebenarnya ini 17+ tapi tamengnya 13+. Oh. Iya enggak? Udah belakang kita banyak anak-anak nontonnya. Nah, ini Aku udah dengar tuh. Wah, ngapa sih ajak aku aja. Nah, ini yang gua bertanya. Sumpah aku dengar ngapain sih Nah, ngajak. ini yang gua tanya. Kenapa? Ini sebenarnya Sebudino ini 17+ atau 13+? Tapi kalau 13+ pun tadi anaknya lebih di bawah umur lagi. Nah, 13 ya. Kenapa di bawah anjing? Dia sampai nangis dia. Goblok. Jadi berapa nilai itu total berapa? Gua 8,5. Soalnya setengah. cerita sudah jelas juara, alurnya rapi sih. Selalu sama. Kayaknya aku juga 8,5 sih. Tadi kata 8,25. 8,5 sih kayaknya. Soalnya ada yang aku lupa. Soalnya kekurangannya tuh dikit ya. Dikit. Soalnya rapi gitu. Soalnya Iya, kan rapi gitu. Bingung udah sampai mana kurangnya mana. Kalau bandingin sama Selain yang lain yang bahas tuh. kalau dibandingin sama Jalantung Sandekala gitu ya, sama-sama misteri juga. Cuman kalau kata gua Jalantung itu banyak missnya gitu. Maksudnya kayak misterinya itu kurang dimaksimalkan. Ada tetap kerasa, cuman kurang ini aja gitu. Banyak hit dan miss gitu. Terus juga banyak logika yang menurut gua patut dipertanyakan sih. Kok bisa ini? Kok bisa nemu mayat tinggi apa segala? Nah, ini dapatnya dari mana? Padahal kan tenggelam di dalam gitu. Kok bisa dapat gitu. Kalau di Ivana, di Sebudino itu kan logikanya ada gitu ya. Kelihatan banget lah itu logikanya tuh jalan gitu. Jadi segala detail apapun tuh kita pas nonton tuh kerasa gitu kayak wah relate banget gitu. Ini yang kita cari selama ini nih. Biasanya kan horor kan suka kesampingkan logika gitu ya. Ajaib banget dah. Lebih ajaib ketimbang horor fantasi. Horor fantasi. Genre fantasi, sorry. Masih mending Ivana atau Sebudino? Aduh susah milih sih. Susah milih anjing. Kalau aku sih kayaknya emang susah sih, tipis kali ya. Tapi menurut aku Ivana kayak. Ivana ya. Kalau gua Sebudino sih mungkin. Bagus Sebudino. Soalnya Sebudino nih aku kayak karena temanya santet jadinya ini gua bikin penasaran gitu. Soalnya sebelum gua nonton Sebudino nih sempat gua searching apa sih santet 1000 hari, ternyata cukup mematikan loh santetnya. Ini gila. Tapi kayaknya memang
aku belum terlalu lihat detailnya sih. Kalau mungkin nonton ulang saya udah nonton kebab. Soalnya kan nontonnya di bioskop mata gua agak rabun gitu kan. Semoga aja lah ya, bajakannya bisa cepat rilisnya, jadi kita bisa lihat breakdown lagi lah gitu. Bisa meneliti ulang ada apa dengan adegan-adegan. Soalnya enggak terlalu fokus. Oke, kita tutup overall bagi kita berdua. Saya Budino memuaskan, salah satu recommended banget lah gitu untuk horor-horor tahun ini. Emang kita nggak nonton film horor sebelumnya, tapi kita udah lihat, tapi gua udah lihat Reviewnya lah. Ya. Reviewnya, aduh bikin geleng-geleng kepala. Otak udah kebentur. Ini udah the best gitu. Kalau Kanzab mungkin kita nonton deh, nggak usah ya. Penasaran sih. Sampai kapan dulu pikir. Tapi mungkin yang apa nonton yang lain aja lah. Kanzab kalau gua sih gua nggak. Kanzab kalau ada bajakan aku nonton. Sama sih. Tapi kalau untuk sekarang sih gua nggak tertarik. Soalnya Soalnya gua udah tahu ini lagi pasti belum jump scare. Karena gini dari trailer tuh banyak jump scare-nya ya. banyak jump scare-nya gitu. Gua nggak nonton. Sebenarnya jump scare-nya oke. Cuman itu terlalu menjual. Kalau bandingin sama Seudino kan. Ya, cuman ngandelin jump scare. Nah itu, kalau Seudino kan ini, trailernya kan kayak kita bikin penasaran lah. Lu kan suka skeptis nih kan? Suka skeptis karena terlalu grading apa segala. Tapi ternyata Terlalu terang cuy. terlalu terang. Setelah nonton filmnya bagus pada. Kayak Midsommar lah gitu. Midsommar kan kayak gitu, terang tapi apa kayak mencekam gitu. Jadi ini membuktikan juga kalau horror itu nggak selamanya gelap-gelap atau segala. Terang pun bisa juga anjing. Dan ini salah satu the best seriusan, the best acungi jempol lah buat Om Kimo gitu. Semoga kami nunggu karya anda berikutnya, semoga lah ya untuk sequelnya boleh dong Kimo Istanbul. Nah jangan pula sutradara lain. Kalau bisa ini bisa boleh kali rekrut Timo Cahyanto atau enggak Joko Anwar. Pokoknya 3 ini nih udah pas gitu orangnya, udah tahu gitu cara bikin horor yang benar tuh nih harusnya begini nih. Kalau sutradara lain bukan mau jelekin, cuman ada potensi, cuman nggak dimaksimalin. Hasil apa ya, kayak potensi yang seharusnya dikembangkan, jadi jatuhnya kayak nih awalnya ini kan udah naik nih, begitu udah masuk ke babak tertentu kayak slot gitu. Kalau Seudino kan pelan-pelan gitu ya, setupnya kan pelan-pelan, set sampai ke klimaks walaupun sedikit diras, tapi nggak sampai bikin kita jenuh. Sih, tapi akhir-akhir terlalu buru-buru sih. Tapi nggak sampai bikin jenuh gitu. Jadi naik gitu, set slow burn gitu. Ini kayak Ivana juga sih, cuman Ivana tuh ada prosesnya gitu, kayak nggak terburu-buru sih Ivananya untuk Ivana ngeri cuy sumpah. Konklusi akhir ya. Kalau konklusi akhir Ivana lebih bagus karena dia ada penglihatan masa depan gitu. Itu juga. Kayak masa lalu maksudnya. Oke, kita tutup aja. Oke, kita tutup ya. Kalau kalian mau nonton bisa nonton di bioskop kesayangan kalian, dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita review apa lagi nih abis ini. Let's see. Semoga gitu ya, kita coba review film-film ini dulu lah. Kalau ada yang menarik nanti kita review.